Can you blow my mind? Set off my whole body. Di ujung barat Pulau Jawa berdiri Pelabuhan Merak, salah satu simpul transportasi terpenting di Indonesia. Setiap hari, ribuan kendaraan dan penumpang menyeberang menuju Sumatera melalui jalur ini. Bagi sebagian orang, pelabuhan ini hanyalah tempat transit, namun bagi pembangunan nasional, Merak adalah urat nadi logistik dan mobilitas masyarakat. Melalui penelusuran ini, kami mencoba melihat bagaimana pembangunan di Pelabuhan Merak berlangsung, hambatan yang dihadapi, serta langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan tata kelola yang lebih efektif. Sebagai pelabuhan penyeberangan utama antara Pulau Jawa dan Sumatera, Pelabuhan Merak menanggung arus kendaraan penumpang yang sangat besar. Menurut laporan liputan 6.com pada 30 Juli 2024 yang mengutip data dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero, selama semester pertama 2024, jalur Merak Bakauheni telah menyeberangkan lebih dari 948.000 penumpang dan 36 juta kendaraan. Kemudian pada puncak arus mudik H-3 Lebaran 2025 kemarin, PT ASDP Indonesia Ferry dalam kurung Persero mencatat sebanyak 154.882 penumpang dan 17.984 kendaraan roda 4 menyeberangkan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Angka ini meningkat sekitar 1,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, berdasarkan informasi dari situs resmi debhub.co.id Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, tingkat kepadatan atau rasio volume terhadap kapasitas V per si rasio di Pelabuhan Merak masih berada di angka sekitar 0,4 yang menandakan kondisi lalu lintas relatif terkendali. Meski begitu, di lapangan masih terlihat antrian kendaraan serta fasilitas yang belum sepenuhnya memadai. Masalah seperti kemacetan di akses jalan, keterbatasan fasilitas umum, dan koordinasi antar lembaga yang belum maksimal tetap menjadi tantangan dalam pengelolaan pembangunan di kawasan ini. Kami melakukan observasi langsung di Pelabuhan Merak pada akhir pekan di luar masa libur panjang. Meskipun bukan periode puncak, aktivitas pelabuhan tetap padat. Arus kendaraan terutama truk logistik dan mobil pribadi terus mengalir menuju gerbang penyeberangan. Di beberapa titik, antrian kendaraan besar masih terlihat menumpuk di akses tol menuju pelabuhan. Petugas lapangan tampak sigap mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi kemacetan total. Di area penumpang pejalan kaki, antrian di loket tiket berjalan tertib. Namun, kami mencatat bahwa fasilitas seperti toilet umum dan area duduk penumpang masih belum memadai, terutama ketika jumlah penumpang meningkat pada jam keberangkatan sore hingga malam hari. Hasil wawancara dengan supir bus menunjukkan bahwa waktu tunggu bisa mencapai 2 jam atau lebih saat antrean masuk dermaga, terutama ketika banyak kapal sandar bersamaan. Sementara itu, seorang penumpang pejalan kaki menuturkan bahwa kenyamanan ruang tunggu dan akses informasi jadwal masih perlu ditingkatkan agar penumpang tidak kebingungan saat terjadi keterlambatan keberangkatan. Bapak atas nama siapa? Jenal dari Jaya. Mau nanya nih Pak, kalau antrian hari biasa tuh sama hari saat mudik tuh berapa lama Pak ya perbedaannya? Hari biasa paling 2 jam. Hari mudik itu belum bisa ditentuin karena macet. Jadi kira-kira tuh kalau itu bisa seharian setengah hari itu satu ton masuk. Sama ini nggak Pak, kalau dari antrian panjangnya itu sampai semana kalau misalnya hari mudik kayak gitu? Kalau sama hari biasa? Luar tol. Luar tol ya Pak? Nama Bana dari Lampung. Lampung. Oke. Mas pernah naik kayak fasilitas di pelabuhan Merak? Pernah. Kapal reguler. Untuk fasilitas ruang tunggu dan fasilitas penyeberangan selama di kapal itu menurut Mas gimana, tergolong baik atau kurang atau gimana? Kalau baik sih. Tergolong baik ya. Kira apakah jika pas lagi ada pas sibuk nih kayak arus mudik itu, apakah fasilitasnya itu memadai semuanya atau hanya terbatas pas lagi saat mudik jam-jam sibuk? Kalau waktu mudik belum pernah naik ya. Kebetulan naiknya itu waktu hari-hari biasa aja kan. Hari biasa aja. Kalau mudik belum pernah sih. Tapi pas hari-hari biasa itu masih tergolong masih bisa ada Masih worth it sih, bagus. Masih bagus ya. Dengan harga yang murah, fasilitas bagus. Saat mengamati area loket pelabuhan, kami menemukan bahwa sistem digital dan pembayaran e-money sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan
tiket angkutan penyeberangan secara elektronik. Nah, petugas itu membantu penumpang yang belum terbiasa menggunakan sistem ini, terutama bagi yang masih membawa uang tunai. Meskipun proses menjadi lebih cepat, beberapa kendala masih muncul seperti gangguan jaringan, alat membaca kartu yang lambat, dan minimnya informasi digital mengenai jadwal keberangkatan. Nah, kondisi ini membuat beberapa penumpang kebingungan saat terjadi antrean panjang atau keterlambatan kapal. Nah, temuan lapangan ini sejalan dengan penelitian faktor influencing the acceptation of very ticketing application based on UT-AUT2 model oleh Imam Arizal Rozaki 2024 yang menyatakan bahwa aplikasi tiket penyeberangan masih menghadapi hambatan berupa literasi pengguna dan kestabilan jaringan. Dengan demikian, transformasi digital di Pelabuhan Merak menunjukkan kemajuan positif, tetapi masih membutuhkan peningkatan dari sisi teknologi dan literasi pengguna agar pelayanan publik berjalan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara, pembangunan di Pelabuhan Merak menunjukkan kemajuan, terutama dalam penerapan sistem tiket digital dan pengaturan arus kendaraan. Sistem ini mempercepat proses administrasi dan mengurangi antrean. Tetapi beberapa kendala masih muncul, seperti antrean kendaraan besar, fasilitas penumpang yang terbatas, dan minimnya informasi jadwal keberangkatan. Dari pengalaman kami, pelayanan publik di pelabuhan belum sepenuhnya inklusif. Transformasi digital memang membantu, tetapi kenyamanan penumpang dan kelancaran arus logistik masih tergantung pada kesiapan fasilitas fisik dan koordinasi antar petugas. Beberapa sopir dan penumpang menyebutkan waktu tunggu yang lama dan kurangnya informasi sebagai kendala utama. Dalam kerangka teori good governance, pelayanan publik yang ideal harus berjalan transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan sistem digital di Merak sudah menjadi langkah positif, tetapi untuk mencapai pelayanan yang benar-benar efektif diperlukan peningkatan fasilitas penyediaan informasi yang jelas dan koordinasi yang lebih baik antar petugas, sehingga setiap pengguna jasa dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan pelabuhan. Dari perspektif isu strategis pembangunan, Pelabuhan Merak bukan hanya simpul transportasi, tetapi juga bagian penting dari rantai logistik nasional dan mobilitas masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi barang antar pulau. Oleh karena itu, perbaikan fasilitas, literasi penggunaan, dan koordinasi bukan sekedar operasional, tetapi menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan pelabuhan berdampak luas dan berkelanjutan. Dari hasil analisis tersebut, kami menyimpulkan bahwa permasalahan di Pelabuhan Merak bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga administratif dan manajerial. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan yang bersifat kolaboratif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. Diperlukannya sistem koordinasi terpadu antar instansi melalui pembentukan command center yang melibatkan ASDP, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan pengelola jalan tol. Dengan adanya pusat kendali bersama dan sistem informasi lalu lintas waktu nyata atau real time, pengaturan arus kendaraan dapat dilakukan lebih efisien dan terintegrasi. Yang kedua yaitu optimalisasi sistem antrean dan tiket digital. Pengembangan sistem tiket elektronik berbasis aplikasi perlu terus ditingkatkan, termasuk infrastruktur jaringan dan pelatihan bagi petugas. Selain itu, penerapan buffer zone bagi kendaraan besar sebelum memasuki area pelabuhan dapat mengurangi penumpukan di gerbang utama. 3. Peningkatan fasilitas dan pelayanan publik. Pemerintah dan pengelola pelabuhan perlu memperbaiki fasilitas ruang tunggu, toilet umum, serta menyediakan digital information board mengenai jadwal keberangkatan. Fasilitas yang layak dan informasi yang jelas akan meningkatkan kenyamanan pengguna jasa dan mencerminkan prinsip pelayanan publik yang baik. 4. Pemberdayaan masyarakat sekitar. Pembangunan pelabuhan seharusnya juga berdampak pada ekonomi lokal. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat sekitar melalui kemitraan usaha kecil seperti layanan kuliner, transportasi lokal, dan penyediaan jasa wisata. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada efisiensi logistik, tetapi juga pemerataan manfaat ekonomi. 5. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Setiap program pembangunan di pelabuhan harus disertai dengan sistem evaluasi berkala berbasis indikator kinerja atau performance indicators. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu efisiensi, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan pelabuhan bukan hanya tentang dermaga, kapal, atau infrastruktur fisik semata, melainkan tentang bagaimana sistem dan manusia di dalamnya saling terhubung secara efektif. Melalui pengamatan di Pelabuhan Merak, terlihat bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada tata kelola, kolaborasi antara lembaga, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan komitmen bersama antara pemerintah, operator, dan masyarakat, Pelabuhan Merak dapat menjadi contoh nyata penerapan prinsip good governance dalam pembangunan, menuju pelayanan publik yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian Anda.